Setia Parabola melayani penjualan alat listrik, receiver, parabola, dan berbagai macam alat elektronik. Setia Parabola, Jalan Ahmad Yani, nomor 1, Panceng, Pacitan. Telepon 0813 2255 5535 atau 0877 5855 5535. Chandra Kirana Wedding Organizer melayani jasa dekorasi indoor, dekorasi outdoor, dan perlengkapan pesta. Mulai dari terop, panggung, meja, kursi, dan dilengkapi dengan sound system serta elektron. Dengan harga terjangkau, tersedia dalam kelas ekonomi dan kelas VIP. Beralamatkan di Utara Pasar Arjosari. Telepon di 0813 3514 3224 atau WA di 0877 5833 6900 atau cek langsung di Instagram @gankirana. Percayakan momen spesial Anda bersama Chandra Kirana Wedding Organizer. Pernikahan idaman, pernikahan yang nyaman. Butuh peralatan elektronik dan mebel? Ya, Nuansa Elektronik solusinya. Menyediakan berbagai macam peralatan elektronik dan mebel untuk melengkapi kebutuhan harian Anda. Mulai dari TV, mesin cuci, lemari es, AC, kursi, lemari, spring bed, dan lain sebagainya. Melayani grosir, eceran, cash, maupun kredit. Beralamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 518 Baleharjo, Pacitan. Telepon 0357 884420. Nuansa Elektronik, lengkap, hemat, dan terpercaya. Bingung cari mekanik handal? Atau mau servis motor? Bengkel Motor Roda Jaya solusinya. Melayani berbagai macam servis motor manual maupun injeksi. Mulai ganti oli, spare part, dan masih banyak lagi. Didukung mekanik yang berpengalaman dan bersertifikasi Yamaha Technician Academy, dijamin motor kamu berasa seperti baru. Buruan datang langsung ke Bengkel Motor Roda Jaya. Alamat Jalan Pacitan Ponorogo atau sebelah timur lampu merah Semanten. Telepon 081 913 089 711. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Berita Pacitan akan menyajikan berbagai informasi seputar Kabupaten Pacitan. Di antaranya, uji adrenalin, Bupati terbang tandem para layang. Bersama saya Dini Skara Pangesti, inilah berita selengkapnya. Memasuki berita pertama, untuk mengukur adrenalin dan merangsang agar para atlet para layang Pacitan berprestasi yang lebih tinggi, Bupati Pacitan mencoba terbang tandem para layang di Bukit Wisata Sentono Gentong, Desa Dedapan, Kecamatan Prengguku, Pacitan. Langkah ini juga sebagai bentuk promosi wisata olahraga Dirgantara, khususnya para layang di Pacitan. Dengan didampingi Master Tandem para layang, Bupati Pacitan Indra Tandur Bayu Aji mencoba terbang tandem para layang start dari Bukit Wisata Sentono Gentong dan finish di kawasan Pantai Teleng Ria, Pacitan.
Meski baru pertama kali terbang tandem para layang, namun Bupati dengan penuh keyakinan bakal mampu dan berani terbang para layang ini. Bupati mencoba olahraga yang menantang dan mengukur adrenalin dan merangsang para atlet olahraga para layang Pacitan untuk berprestasi lebih tinggi. Karena baru saja atlet junior putri Pacitan berhasil menjadi juara 1 paragliding trip of Indonesia di Sumedang, Jawa Barat. Selain itu juga sebagai bentuk promosi wisata olahraga dirgantara para layang di Pacitan. Didampingi master tandem untuk terbang mulai start dari Bukit Sentono Gentong dan finish di kawasan Pantai Telengria dengan jarak 2 km dan waktu tempuh sekitar 15 menit. Hanya dengan membayar Rp500.000 sudah bisa melihat indahnya kota dan Teluk Pacitan dari udara. Sekarang yang sudah berkembang dari atlet-atlet ini bisa kembali lagi menjuarai. Yang kemarin luar biasa, kita mendapatkan emas. Dan yang kedua, kami juga mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Lanut Iswah Yudi nantinya untuk sama-sama mengembangkan olahraga ini. Kawasan destinasi wisata baru Bukit Sentono Gentong banyak diminati para wisatawan. Lantaran dari bukit inilah kita dapat melihat keindahan Pacitan dan Teluk Pacitan dari ketinggian. Kedepan pemerintah desa akan terus melengkapi sarana dan prasarana, terutama untuk menunjang olahraga para layang. Destinasi wisata yang dikelola BUMDes Desa Dadapan ini terus berbenah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Trinoto melaporkan. Sejumlah pedagang di objek wisata Pantai Pancerdor Pacitan mengaku kecewa setelah sektor pariwisata belum juga dibuka. Selama 2 bulan lebih, warung yang mengandalkan pengunjung wisata ini mati suri. Namun sebagian pedagang yang hanya mengandalkan hasil dari berjualan memilih buka, meski tak ada satupun warga yang mampir ke warung. Beginilah kondisi lapak pedagang di sekitar Pantai Pancerdor, lingkungan Barean Kelurahan Poso, Pacitan. Pemberlakuan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu hingga PPKM level 3 yang diberlakukan di Kabupaten Pacitan, sejumlah pedagang tetap bertahan menjajakan dagangannya di lapaknya. Padahal objek wisata tersebut ditutup oleh pemerintah. Mereka menunggu ada warga setempat yang olahraga, mau mampir ke warungnya hanya sekedar membeli minum. Sepi tanpa pengunjung mereka rasakan lebih dari 2 bulan lamanya. Salah seorang pedagang, Laudatul Jannah, mengaku tetap menjajakan pedagangannya lantaran satu-satunya usaha yang ia miliki. Ya kadang ada yang ke pantai, kadang ada yang belanja. Kebanyakan ke pantai. Cuma sekedar ngopi di sini. Iya, gitu. Dan ngopi. Drastis turun lah. Sekitar ya 80-an lah. 80%. Tapi tetap buka, Bu? Tetap buka. Kenapa, Bu? Ya siapa tahu, Mas. Siapa tahu ya rezeki ada. Yang jelas sangat berdampak dalam arti yaitu ya berdampak dari penghasilan sehari-hari, terutama bagi yang khusus dia itu untuk mengais rezeki menunggu dari para pengunjung wisata. Kalau yang masih punya istilahnya lahan yang lain itu ya tidak begitu berdampak. Rabu siang, objek wisata Pancerdor nampak ada sejumlah pengunjung yang datang ke pantai. Mereka tidak melalui loket masuk, melainkan melalui pemukiman warga. Trinoto melaporkan. Enggar Trihatmojo, pecatur cilik berbakat asal Pacitan. Berita tersebut akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Halo? Iya, Ma. Iya, nanti aku mampir ke 2R kok, nggak lupa. Dil, nanti kita mampir ke 2R dulu ya, soalnya itu ada titipan dari Mama. 2R? Emang udah ada ya di Pacitan? Loh, kamu belum tahu? Itu loh pusatnya alat-alat kesehatan di Pacitan. Yaudah yuk, kita ke sana yuk. Yuk.
Pusat Kebutuhan Alat-alat Kesehatan di Pacitan, 2R, menyediakan berbagai alat kesehatan dan kedokteran, mulai dari masker, hand sanitizer, baju hazmat, apron, desinfektan, face shield, handscoon, rapid test antigen dan antibody, kursi roda dan alat bantu jalan, oksigen, oximeter, dan masih banyak lagi. Pembelian bisa grosir dan ecer. Buka pukul 8 pagi sampai 9 malam. Beralamat di Jalan K. Umar nomor 14, Baleharjo, Pacitan. Atau bisa WA ke nomor 081 252 520 198 atau 087 735 333 382. Cari kebutuhan elektronik atau lagi cari mebel dan seluler? Pratama Jaya solusinya. Menyediakan berbagai kebutuhan elektronikmu, mulai kulkas, mesin cuci, berbagai jenis HP, dan lain sebagainya. Selain itu, mebel juga ready loh. Kursi ruang tamu, meja makan, spring bed, dan masih banyak lagi. Ayo, buruan datang ke Pratama Jaya, solusi kebutuhan rumahmu. Terlengkap di Pacitan dengan kualitas bagus dan harga bersahabat. Pratama Jaya melayani cash dan kredit. Datang langsung ya ke Pratama Jaya di Jalan Tentara Pelajar Nanggungan atau 200 meter sebelum pom bensin dari arah kota. Telepon 087 758 804 485. Iki jane kok yurung ketara to ya. Kok lali apa pita bocah iki mau. Ngelak. Singgah singgah kala singgah pan suminggah purba kala suminggah. Alah sah sampun iki mau Pak. Yo jane urung suwe nang usahe nang semuanya sarapan kok. Saja ini apa iki? Cocok Sri iki. Iwake kalaan segane bribul. Ya. Aku ora nang akeh lombok. Ora melu mangan kene pisan seger. Ampun mau. Ya wis kok ono lombok abang-abang karo ningkir iki nom-nom. Kok di anu ning omah. Iya, iya, iya. Iku iki ae. Rokokku mending ngendi kok? Sama tadi mau. Wah, mana gede nih, masuk. Cah, ada siapa lu, Kak? Boleh rokok iki lho, arep rokok, Jo. Alah, rokok. Ora. Ki rokoke. Tanganane mantap. Mangan, nek mangan, arep mangan. Iki iya. Kenapa Pak? Coba, kena sih jelek. Ini jelek jelek. Ini gini. Dari kali rokok, kali isi hijau gitu. Nih, ini rokok beda. Sampeyan iso di penjara. Besok. Kok iso salah iki lho. Aku ora ngerti rokok iki. Iki sing menehi tukang sales mau. Dari kon jajal ngono aku ora ngerti lho. Wes ndi ayo, selesai di barang-barang. Hei, kose.
Biasa. Ya lah. Mbak. Monggo Mas Paijo, kopi spesial nggih Mas Paijo niki. Luar biasa, itu mesti seger kaya sing gawe kaya. Mbak, aku duwe produk anyar, produk terbaru. Grass, lho. Terbaru alias kinyis-kinyis. Kaya Mbak E. Jajal tak ndelok kodmu apa kuwi? Iki lho, deloken produke nah. Iki murah terjangkau. Produke iki laris nang pasaran Mbak ini. Tuku 5 iki lho, 1 loro 3 4 5. Tak bonusi 1 lho. Lah, bentuke nek ngene iki. Sing jenenge kemasan terbaru, anyar ngono lho. Iki lho tukune 5 tak bonusi 1, tuku 10 tak bonusi 3. Kemasannya anyar kabeh dhisik. Iki Mbak ngono Mbak. Oh, iki to nek bocah iki. Menungsane iki, iki bareng putrene. Duh. Wah. Aduh. Iki lho Pak. Oh. Pak, ngerti ra? Barangnya sampean iki barang ilegal. Sing ngomong sapa? Iki lho rene apa-apane polosan. Yen ngene iki sampean iso dipenjara, Pak. Sik, kok iso ngomong ilegal? Awakmu ngomong ilegal, ngono ki padha karo fitnah. Buktine lho apa? Yo barang buktine tontonan. Benar sekali. Stop peredaran rokok ilegal. Menjual atau mengedarkan rokok ilegal melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan akan dikenai ancaman pidana penjara dan atau denda. Ayo, teliti pita cukai sebelum membeli produk dan mari kita berantas rokok ilegal. Ye, wis paham toh? Solusi terbaik bagi kesembuhan Anda, pengobatan mata dan tulang sendi India. Satu-satunya pengobatan terbaik di Pacitan yang sudah diakui masyarakat luas, memberikan solusi kompetensi dalam menyembuhkan berbagai penyakit mata dan tulang sendi dengan cara tradisional khas India. Saya Tabib Mr. Singh, ahli mengobati mata dan tulang sendi seperti mata katarak, min plus, dan lain sebagainya. Juga mengatasi tulang sendi, tulang keropos, osteoporosis, kaki bengkak, dan sebagainya. Sejauh pengalaman kami, sekali datang penyakit Anda dijamin sembuh. Setelah 1 tahun saya sakit mata saya tuh kabur. Namun setelah saya berobat ke Mr. Singh, saya sudah kelihatan terang banget. Memang Mr. Singh sweet. Selama saya 3 tahun mengalami sakit sendi, badan saya tidak begitu nyaman untuk beraktivitas. Setelah saya berobat di Mr. Singh, badan saya terasa enak dan sendi saya terasa nyaman untuk bekerja sehari-hari. Alamat praktik Jalan Tentara Pelajar, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan. Buka pukul 8 sampai 20 waktu Indonesia Barat setiap hari. Telepon 0821 4513 0002. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Berita Pacitan. Untuk mengurangi limbah organik, sekelompok warga di Kecamatan Pacitan memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan media budidaya maggot black soldier fly. Mereka membudidayakan maggot sebagai pakan lele dan unggas. Sebagian lagi mereka jual kepada konsumen. Sejumlah pekerja tengah memilah sampah dan memisahkan sampah organik dengan anorganik di tempat pembuangan sampah lingkungan Plelen, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan.
Di lokasi yang sama, dua pekerja tengah memberi pakan magot dengan sampah sisa makanan rumah tangga. Sampah basah biasanya sampah dapur seperti sayuran sisa, buah, makanan atau dari jenis sampah organik dapat diurai oleh magot sekaligus jadi bahan makanan. Magot yang digunakan untuk mengurai bukan ulat biasa, melainkan larva atau belatung dari alat jenis black soldier fly, yang di dalam tubuhnya mengandung zat antibiotik alami sehingga tidak membawa agen penyakit. Dalam sehari, Ahmad Jahidin dan kawan-kawan ini mampu menghasilkan 2-3 kg magot. Namun sementara, hasilnya masih digunakan untuk pakan lele dan juga ayam petelur yang dibudidayakan di samping TPS. Saat hasil panen magotnya banyak, ia pernah menjual kepada peternak dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Ini khususnya dari sisa makanan ya, timbul inisiatif kita untuk membudidaya magot. Karena kita punya banyak media yang belum terurai dari sampah sisa makanan, buah busuk, sisa sayuran. Akhirnya kita budidaya magot. Awalnya dari awal kita belum banyak. Akhirnya setelah kita 1-2 lalat yang ada di sampah kita tangkap, kita tangkarkan. Akhirnya lama-kelamaan sampai 3 tahun ini kita tidak putus untuk budidaya magot. Sebenarnya sudah banyak permintaan dari sejumlah peternak, namun stok terbatas akibat kurangnya fasilitas dan lahan yang sempit, sehingga berpengaruh juga dengan produksi yang dihasilkan dan tidak bisa memenuhi target permintaan pasar yang cukup tinggi. Trinoto melaporkan. Walau masih duduk di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, namun prestasi Enggar Trihatmojo dalam catur tak perlu diragukan. Sederajat penghargaan berhasil digondol putra pasangan Khoiri dan Jamila ini. Hal ini membuktikan warga desa Padi Kecamatan Tulakan itu bukan anak biasa. Seperti anak pada umumnya, Enggar Trihatmojo, 9 tahun pelajar Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Padi 3 ini bermain bersama teman-temannya setelah selesai sekolah secara virtual. Di rumahnya, Dusun Tumpang, Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Enggar bersama kedua orang tuanya tinggal. Bocah kelahiran 7 November 2013 ini baru saja memenangkan kejuaraan catur nasional tingkat pelajar yang diselenggarakan Badan Pendidikan Kristen PPK Penabur pada pertengahan bulan Agustus lalu. Selain hobi bermain catur, putra tunggal pasangan Khoiri dan Jamilah ini juga menghobi olahraga, badminton dan juga bola voli. Hingga ayahnya membuatkan lapangan badminton di samping rumahnya. Tak hanya belajar catur, pendidikan akademik pun tidak ditinggalkan. Dengan telaten, ibunya mengajari Enggar mengerjakan tugas sekolah daring. Menurut ayahnya, kesuksesan Enggar pada olahraga catur adalah saat ia bersama ayahnya belanja ke kota untuk membeli sepatu. Lantaran tidak ada ukuran sepatu yang cocok, Enggar minta dibelikan 1 set papan catur. Ayahnya pun membelikan papan catur seharga Rp35.000. Padahal saat itu, Enggar sama sekali belum pernah bermain catur. Enggar kemudian bermain bersama ayahnya di rumahnya. Selang beberapa minggu, MIM Padi 3, tempat Enggar menuntut ilmu, mengajukan Enggar mewakili sekolah turnamen catur tingkat kabupaten. Tak disangka, Enggar mampu menjadi juara pertama. Itulah yang menjadi awal karir Enggar. Ia dilirik oleh pelatih Percasi Pacitan dan digembleng latihan untuk ikut beberapa turnamen di beberapa daerah. Ternyata saya belikan waktu itu, saya juga baru kenal yang namanya catur itu. Saya belikan 35.000 yang harga murahan itu. Nah itu saya masih ingat persis. Saya beli itu bulan Juni pertengahan. Kemudian saya latih di bulan Juni sampai awal Juli. Ternyata tahun 2019 itu setelah saya latih 1 bulan tuh ada turnamen catur di Kabupaten Pacitan di Percasi, itu antar SD junior. Kebetulan saya ikutkan di sana, saya daftarkan 10.000 pendaftarannya. Ternyata hasilnya itu juara 1. Itu untuk pemula itu. Dan setelah itu pelatihnya Pak Resiaji itu minta anak itu supaya diikutkan latihan di SCBP Pacitan. Hingga akhirnya pada pertengahan bulan Agustus lalu, Enggar kembali menjadi juara catur pelajar tingkat nasional
dan mampu menyingkirkan beberapa pemain seusianya dari berbagai provinsi. Kejuaraan catur yang dilakukan sistem daring itu berhasil dimenangkan, menyisihkan pemain asal Denpasar, Bali sebagai juara 2. Juara 1 ya lomba ulang tahun SJPB ke-74 2019, itu juara 1. Dan lagi juara tingkat nasional itu juara 1. Itu sistem lombanya seperti apa? Ya pakai HP, yang HP itu pakai Zoom. Kalau mainnya pakai laptop. Setelah itu diumumkan juara berapa hari? Ya langsung dapat juara. Itu pertama kali dapat juara nasional ya? Keduanya. Di nasional? Kesatunya. Satu. Setelah dapat peringkat 1 gimana perasaannya? Ya bahagia dan semangat selalu. Selain dikenal mahir bermain catur, Enggar juga merupakan anak yang cerdas di sekolahnya. Saat pelaksanaan ujian dirinya kerap meraih ranking 1. Cabang olahraga lain yang diminatinya adalah bola voli. Apresiasi pun datang dari sejumlah pihak. Trinoto melaporkan. Demikian berita Pacitan pada sore hari ini. Kami selalu mengajak Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan sabun di air yang mengalir. Saya Dinskar Pangesti, wakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.